Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Suatu Khairia di channel aku. Di sini aku akan membahas tentang masalah kesehatan yang ada di dunia maupun di Indonesia. Pasti di antara kalian sudah mengerti masalah kesehatan apakah ini, yaitu coronavirus atau COVID-19. COVID-19 merupakan singkatan dari kata CO, ya artinya corona, V artinya virus, dan D disease, dan angka 19 mengartikan tahun 2019. Coronavirus pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019 dan kemudian dilabeli oleh WHO sebagai pandemi global. Virus corona merupakan subtipe dari virus SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus yang ditemukan pada tahun 2002. Virus corona merupakan virus jenis baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi oleh siapapun. Virus ini berukuran sangat kecil, yaitu kurang lebih sekitar 120-160 nanometer. Sangat kecil bukan? COVID-19 memiliki gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Demam dalam COVID-19 merupakan demam yang sangat tinggi, berkisar di atas 37 derajat Celcius. Virus ini dapat menyerang berbagai usia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta seperti penyakit jantung, hipertensi atau darah tinggi, diabetes mellitus, dan lain-lain sebagainya. Tidak dapat menyebabkan komplikasi pada paru-paru penderita, misalnya seperti gangguan pernafasan akut, pneumonia, acute respiratory distress syndrome atau ARDS, dan yang paling membahayakan dan paling menakutkan adalah dapat menyebabkan kematian bagi si penderita. Kenapa virus ini sangat berbahaya dan bagaimana cara virus masuk ke dalam tubuh kita? Mari simak penjelasan saya berikut ini. Virus ini bukan sembarang virus yang bisa dianggap sebelah mata oleh siapapun. Virus corona dapat dikatakan berbahaya karena orang positif COVID-19 dapat memiliki tanpa gejala atau yang bisa kita sebut dengan OTG. Meskipun tanpa gejala, OTG tersebut masih dapat menularkan virus COVID-19 ke orang yang masih belum terpapar virus COVID-19. Di dunia, jumlah kasus COVID-19 terlihat dari data statistik pada saat tanggal pembuatan video ini, tanggal 13 Juni 2020, yaitu 7.764.621 pasien COVID yang mengalami lonjakan sejumlah 140.297 pasien COVID, lebih besar dari hari sebelumnya, dengan bertambahnya kasus konfirmasi sejumlah 137.887. Jumlah kasus konfirmasi di Indonesia pada tanggal 11 Juni sejumlah 979, sedangkan pada tanggal 12 Juni mengalami penambahan sejumlah 1.111, dan pada tanggal 13 Juni jumlah kasus konfirmasi sejumlah 36.406 kasus. Semua dimulai dari sini, ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai.
Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru, akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Jadi, dapat disimpulkan dari video tersebut, virus corona dapat menularkan lewat percikan batu ataupun bersin atau benda-benda yang terkena percikan cairan dari pasien konfirm COVID-19. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 dengan cara meningkatkan imunitas tubuh? Kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Selain makan atau konsumsi gizi yang seimbang, bisa juga dilakukan dengan cara kita melakukan rokok, minum suplemen seperti vitamin, atau minum jamu-jamuan dari rempah seperti jahe, kunyit, atau serai, dan beragam rempah-rempah lainnya, dan mengendalikan atau mengontrol penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus dengan cara berkonsultasi kepada dokter dan meminum obat resep yang telah diberikan. Dan yang selanjutnya, melakukan istirahat yang cukup, minimal tidur kurang lebih 8 jam sehari. Dan yang terakhir, melakukan aktivitas atau olahraga ringan seperti bisa melakukan jalan-jalan santai atau melakukan kegiatan senam seperti yang satu ini. Untuk meningkatkan imunitas tubuh dapat dilakukan dengan cara berjemur. Berjemur yang baik dilakukan pada jam 10 pagi dan dilakukan selama 10-15 menit. Manfaat dari berjemur ini adalah untuk membantu meningkatkan produksi vitamin D. Vitamin D ini mempunyai efek imunomodulator yang bisa memperbaiki sistem imun tubuh yang merupakan pertahanan untuk melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Jadi, jangan lupa berjemur ya, teman-teman.
Untuk menjaga penularan virus COVID-19, yang pertama adalah sering mencuci tangan pakai sabun. Jika kalian berada di luar rumah atau dalam keadaan darurat yang tidak ada air, dapat dilakukan dengan menggunakan hand sanitizer. Dan yang kedua, melakukan kegiatan bekerja, belajar, maupun beribadah di rumah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi paparan virus COVID-19 yang berada di luar rumah. Dan yang ketiga, menjaga jarak kurang lebih minimal 1 meter dan hindari kerumunan. Dan yang keempat, tidak berjabat tangan. Dan yang kelima, dan ini yang paling penting ya, pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum, karena ini merupakan untuk mengurangi paparan virus COVID-19. Ya, sudah mengerti belum tentang pencegahan virus corona atau COVID-19? Sudah, Seperti apa aja, Bu? sepertinya pakai masker keluar rumah, terus jaga jarak Oh iya, jaga jarak minimal 1,5 meter atau 1 meter. Terus senam olahraga seminggu 3 kali. hari apa aja, Bu? Hari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu senamnya Senam apa? senam apa itu namanya? Sama kesehatan. Oh, sama tenaga kesehatan ya? Sama kesehatan, terus sama bapak-bapak juga. Itu, Bu, sering cuci tangan juga, Bu? Cuci tangan tiap hari dari mana-mana, terus pegang apa-apa, terus cuci tangan. Ibu sudah tahu apa belum bagaimana cara cuci tangan yang benar? Sudah. Seperti apa, Bu? Ya, kita seperti telapak ini tangan, telapak tangan, lalu sela-sela jari, semuanya harus bersih. Tiap habis keluar rumah, pegang apa-apa cuci tangan. Jadi seperti itu ya, Bu. Hand sanitizer. Ayo kita praktekkan bersama-sama tentang cuci tangan yang benar ya, Bu. Ya, Caranya seperti ini, kosongkan dulu telapak tangan, kemudian di punggung tangan, sela-sela jari, kemudian mengunci. Setelah itu ke ibu jarinya diputar-putar seperti ini. Setelah itu di ujung kuku diputar searah jarum-jarum. Seperti itu, Bu.